Halo, Shalom. Perkenalkan, nama saya Joy Albert Stinjak dengan NIM 2243142026. Dalam video kali ini, saya akan membahas tentang metode metode pembelajaran inquiry. Video ini saya buat video tugas dari mata kuliah telah kurikulum yang diampu oleh Bapak Dr. Lamhot Basani Sihombing, SPD MPD. So, enjoy this video guys. Dunia pendidikan pada abad ke-21 dituntut tidak hanya menciptakan peserta didik yang mampu menghafal informasi, tetapi juga dituntut untuk menjadikan peserta didik itu mampu berpikir kritis, kreatif, memecahkan masalah, dan memiliki nilai literasi yang tinggi. Dan dalam konteks ini, metode inquiry sebagai salah satu pendekatan pembelajaran yang sangat relevan. Inquiry sendiri pada hakikatnya adalah proses mencari tahu melalui pertanyaan, investigasi, eksplorasi, dan menempatkan siswa sebagai subjek yang aktif untuk membangun informasi dan untuk membangun pengetahuannya sendiri. Melalui inquiry ini, siswa tidak hanya menerima informasi pasif, tetapi mereka terlibat dalam proses penemuan sehingga pemahaman mereka tentang pembelajaran itu lebih mendalam dan bermakna. Dan yang kita bahas dalam video ini adalah apa saja yang dimaksud dengan metode pembelajaran inquiry, apa saja jenis-jenis metode pembelajaran inquiry, bagaimana langkah-langkah penerapan metode inquiry, apa kelebihan dan kelemahan metode inquiry ini. Dan tentunya tujuannya adalah untuk memahami pengertian dan dasar metode inquiry itu, untuk mengidentifikasi berbagai jenis metode inquiry, dan tentunya untuk menganalisis kelebihan dan kelemahan metode inquiry. Pengertian inquiry. Jadi, inquiry itu sendiri berasal dari bahasa Inggris yaitu inquiry, yang berarti pertanyaan dan penyelidikan. Dalam dunia pendidikan, inquiry didefinisikan sebagai proses pembelajaran yang melibatkan siswa dalam penyelidikan terhadap proses pembelajaran seperti pertanyaan-pertanyaan, masalah-masalah, atau skenario yang kompleks. Jadi, secara sederhana, inquiry adalah belajar melalui penemuan. Siswa didorong mengajukan pertanyaan, mengamati fenomena yang sedang terjadi, dan mencari jawaban mereka sendiri. Dan peran guru di sini adalah sebagai fasilitator. Sejarah dan perkembangan inquiry. Gagasan tentang penemuan baru bukanlah hal baru, dan akarnya dapat kita lihat pada filsuf seperti John Dewey pada abad ke-20 yang menekankan pentingnya pengalaman langsung dan pemecahan masalah dalam pendidikan. Pada tahun 1960-an, Joseph G. Swebb dari University of Chicago secara eksplisit mempopulerkan istilah pembelajaran inquiry dalam pendidikan sains, dan ia menekankan bahwa sains itu harus diajarkan seperti proses inquiry, bukan hanya sebagai sekumpulan fakta. Jenis-jenis metode inquiry. Metode inquiry sendiri terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, inquiry terbimbing. Guru memberikan pertanyaan atau masalah dan juga memberikan langkah-langkah dan prosedur untuk menyelidikinya, dan siswa melakukan investigasi untuk menemukan jawaban yang sudah ditentukan. Tentunya sangat cocok untuk memperkenalkan konsep-konsep baru. Yang kedua, inquiry bebas, yaitu siswa memiliki kebebasan penuh untuk memilih pertanyaan atau masalah mereka tersendiri. Ini menuntut kemandirian yang tinggi dari seorang siswa dan biasanya diterapkan kepada siswa yang sudah terbiasa dengan metode inquiry. Dan yang terakhir dan yang ketiga adalah metode inquiry terbuka dan terbatas. Jadi ini adalah gabungan antara terbimbing dan bebas. Guru
Pertama, guru akan memastikan pemahaman konsep datar dengan inquiry terbimbing. Kemudian, beralih ke inquiry bebas di mana siswa menerapkan keterampilan mereka kepada masalah yang baru. Kita masuk kepada pembahasan langkah-langkah pembelajaran inquiry. Yang pertama adalah orientasi. Guru memulai dengan memberikan stimulus, bisa berupa dengan pertanyaan menantang, fenomena menarik, demonstrasi, atau studi kasus untuk memunculkan rasa ingin tahu dari setiap siswa. Yang kedua adalah pertanyaan. Siswa didorong untuk mengidentifikasi dan merumuskan pertanyaan-pertanyaan penelitian dari masalah yang disajikan. Dan pertanyaan inilah yang akan menjadi pemandu investigasi mereka. Yang ketiga, pengumpulan data. Siswa merencanakan dan melakukan kegiatan untuk mengumpulkan data guna menjawab pertanyaan mereka. Kegiatan ini dapat berupa eksperimen, observasi, wawancara, atau studi literatur. Dan kemudian yang keempat adalah analisis data. Siswa menganalisis data yang telah mereka kumpulkan. Mereka menginterpretasikan hasil dan membuat grafik atau tabel atau mencari pola dan hubungan antar data. Dan yang kelima adalah kesimpulan. Berdasarkan analisis data, siswa menarik kesimpulan yang menjawab pertanyaan awal mereka. Dan yang terakhir adalah aplikasi konsep. Siswa menerapkan konsep atau kesimpulan yang mereka dapatkan pada situasi atau masalah baru untuk memperkuat kepahaman mereka. Kelebihan dan kelemahan metode pembelajaran inquiry. Kelebihannya, yang pertama itu adalah meningkatkan keterampilan berpikir kritis. Siswa aktif terlibat dalam proses membangun pengetahuan, sehingga melatih kemampuan analisis, sintesis, dan evaluasi dari setiap siswanya. Kelebihan yang kedua, pemahaman yang lebih mendalam. Pengetahuan yang diperoleh melalui proses dan penemuan sendiri itu tentunya cenderung lebih melekat dan lebih bermakna kepada setiap siswa dibanding hafalan. Dan yang ketiga adalah mengembangkan keterampilan sosial dari setiap siswa. Tentunya inquiry ini sering dilakukan secara berkelompok sehingga melatih kemampuan komunikasi, kerjasama, dan tentunya menghargai pendapat sesama. Kemudian kelemahan. Kelemahan yang pertama yaitu memakan waktu. Proses inquiry tentunya membutuhkan waktu yang lama dibandingkan dengan metode ceramah. Yang kedua, memerlukan persiapan dan perencanaan yang matang. Guru harus memang benar-benar mempersiapkan secara matang, mempersiapkan materi, pertanyaan pemandu, dan sumber daya yang tentunya sangat baik. Dan yang terakhir, kelemahannya itu tantangan dalam pengelolaan kelas. Tentunya metode inquiry dilakukan dengan cara kelompok. Dan banyaknya siswa akan menjadi kendala. Dan setiap kelompok tentunya memiliki pembahasan yang berbeda-beda. Dan itu akan menjadi tantangan sebagai seorang guru. Penerapan metode inquiry dalam berbagai konteks pembelajaran. Tentunya inquiry ini dapat diterapkan ke berbagai mata pelajaran di sekolah. Dan contohnya seperti dalam pelajaran IPS. Itu dapat menyelidiki penyebab suatu peristiwa sejarah, menganalisis dampak kebijakan ekonomi. Dan contoh lain, kepada mata pelajaran bahasa, mereka dapat meneliti struktur teks tertentu dan menyelidiki penggunaan bahasa dan dalam media. Dan kemudian di mata pelajaran matematika, menemukan pola atau rumus melalui eksplorasi dengan contoh-contoh yang konkret juga. Kemudian, peran guru dan siswa dalam pembelajaran inquiry. Pertama, peran guru. Guru tentunya berperan sebagai fasilitator, motivator, dan pemberi dukungan kepada siswa yang menghadapi kesulitan. Kemudian peranan siswa. Siswa menjadi pusat pembelajaran. Seperti yang dari awal tadi, metode ini seperti menjadikan siswa menjadi ilmuwan muda yang aktif bertanya, menyelidiki, berdiskusi, dan membangun pengetahuannya sendiri. Kita masuk ke bagian penutup, yaitu kesimpulan. Metode inquiry adalah pendekatan pembelajaran yang berpusat kepada siswa,
di mana proses mencari tahu dan menyelidiki itu lebih diutamakan daripada sekedar menerima informasi. Melalui fase-fase inquiry tadi seperti orientasi, perumusan masalah, pengumpulan analisis data, hingga penarikan kesimpulan. Inquiry ini sangat efektif dalam mengembangkan keterampilan berpikir siswa secara kritis. Meskipun memiliki kelemahan seperti memakan waktu yang lama dan pencernaan materi yang rumit, kelebihan yang ditawarkan sangat signifikan untuk mempersiapkan siswa menghadapi tantangan pada abad ke-21. Yang terakhir adalah saran. Saran kepada guru. Disarankan untuk memulai menerapkan inquiry secara bertahap, dimulai dengan metode model terbimbing sebelum beralih ke model yang terbuka. Pelatihan dan perkembangan profesional mengenai strategi inquiry juga sangat diperlukan. Dan yang terakhir, saran bagi lembaga pendidikan. Tentunya sangat perlu mendukung penerapan inquiry ini dengan menyediakan sumber daya yang memadai, seperti adanya laboratorium, seperti adanya perpustakaan, dan tentunya ruang kelas yang fleksibel. Baiklah teman-teman, sekian video tentang metode pembelajaran inquiry dari saya. Semoga teman-teman yang menonton video ini mendapatkan wawasan baru. Dan jika ada kesalahan kata dari saya, tolong dimaafkan. Saya Joe Albert Stinjak, saya pamit undur diri. Terima kasih. Shalom.